Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan menyertai, melindungi dan membela kita. Kita sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, Senin 8 Desember 2025. Tuhan kiranya terus menyertai dan memelihara hidup kita hari demi hari. Kita masih belajar mengenai pribadi Kristus dalam perayaan Natal kita di sepanjang bulan Desember tentunya. Dan kita masih belajar dari Yesaya 9 ayat yang ke-5, di mana kita masih belajar mengenai Kristus, julukan-julukan dan predikat yang diberikan dalam nubuatan dalam kitab Yesaya ini. Dan kita akan belajar dengan judul hari ini namanya Raja Damai. Ini adalah bagian terakhir dari porsi Yesaya 9 ayat 5e yang kita pelajari hari ini. Di situ dikatakan dan namanya disebutkan orang Raja Damai. Dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan yang rindu untuk memberikan damainya kepada kita umat ciptaannya. Misalnya dalam Yesaya 26 ayat 3 dalam konteks judulnya nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Di situ dinyatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lalu dalam ayat 12 juga dinyatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, tidak dapat disangkal bahwa sumber damai sejahtera yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan. Dunia tidak akan pernah bisa memberikan damai yang sejati. Dunia yang kita diami saat ini penuh dengan kengerian dan ketakutan. Setiap orang berusaha mencari damai. Coba saudara hidup di negara Timur Tengah misalnya. Perang ada di mana-mana. Nyawa terancam dan kita bisa mati kapan saja. Mungkin orang-orang di sana melihat bom yang melayang di atas kepala mereka. Tidak ada damai di dunia ini. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kedamaian sejati bagi kita. Suatu hari kelak kita akan menikmati kedamaian ini di surga kekal saat Yesus datang kedua kali sebagai Raja. Karena itulah Yesus disebut sebagai Raja Damai. Saat Dia memerintah 1000 tahun lamanya nanti, kemudian berlanjut terus sampai kekekalan, kerajaannya akan dipenuhi dengan kedamaian yang melimpah-limpah, yang berbeda dengan yang kita miliki, yang kita percaya dan kita alami di dunia ini. Dunia yang kita diami ini penuh dengan peperangan. Karena itulah kita harus bersandar kepada Tuhan yang sanggup memberikan damainya kepada kita. Dalam ayat ini, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Dan memang benar, Yesus adalah Raja Damai. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, satu malam sebelum Dia disalibkan, Dia berkumpul dengan murid-muridnya dalam perjamuan malam. Dan Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu penuh dengan kegalauan dan ketakutan pada saat itu karena Dia mau disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan memberikan damai kepada mereka. Bahkan Yesus berkata Dia sudah meninggalkan damai sejahteranya bagi mereka semua. Yang mereka perlu lakukan adalah jangan gelisah dan jangan takut menghadapi apapun juga. Tentunya ayat ini adalah juga untuk kita semua yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang makin tidak menentu, yang makin porak-poranda dan morat-marit. Hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kita damai sejahtera sejati. Kalau kita menggantungkan damai kita dengan keadaan di sekeliling kita, maka kita akan kecewa, putus asa, dan penuh dengan kegalauan. Tapi saat kita memandang Tuhan Yesus, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera sejati. Damai sejahtera Tuhan Yesus sudah diberikan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah berjalan dalam damai itu dan jangan membiarkan hati kita gelisah dan takut karena Yesus beserta
kita. Wow, luar biasa. Percaya Yesus yang sudah lahir dan mati bangkit naik ke surga bagi kita itu adalah Sang Raja Damai. Ia berdiam di dalam kita, memberikan damai-Nya bagi kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, hidup damai sejahtera dengan diri sendiri, dan hidup damai dengan orang lain, sehingga kita bisa menjadi agen-agen damai, agen-agen yang membawa perubahan, membawa damai di tengah-tengah sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita makin mengerti siapa Kristus Mesias yang kita sembah dan kita rayakan dalam perayaan Natal kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.